Halo Sobat Ilmu Bermanfaat. Ada banyak hal yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari, tapi ternyata hal ini bisa sangat membahayakan untuk kesehatan kita, contohnya saja makan makanan yang masih panas. Lalu apa bahayanya makan makanan yang masih panas? Sebelum kita lanjut tolong bantu support channel ini dengan cara subscribe, like dan share video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Makanan dan minuman yang masih panas seringkali menawarkan kenikmatan tersendiri bagi lidah kita. Namun, di balik sensasi nikmat tersebut terselip potensi bahaya yang sering diabaikan. Berbagai risiko kesehatan bisa muncul ketika kita tidak berhati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang masih panas. Di antaranya adalah 1. Luka bakar pada mulut dan tenggorokan. Salah satu risiko utama dari makan makanan yang masih panas adalah risiko terjadinya luka bakar pada mulut dan tenggorokan. Suhu tinggi makanan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak di dalam mulut dan tenggorokan, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan bahkan memperburuk kondisi kesehatan tertentu seperti luka bakar kimia. 2. Gangguan pencernaan. Makan makanan yang masih panas juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Suhu tinggi makanan dapat merusak lapisan lambung dan usus halus, yang dapat menyebabkan iritasi, peradangan, atau bahkan luka pada saluran pencernaan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala seperti mulas, mual, dan bahkan diare. 3. Resiko kanker. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang terlalu panas dapat meningkatkan risiko terkena kanker, terutama kanker esofagus. Suhu tinggi makanan dapat merusak jaringan dalam esofagus dan meningkatkan risiko terjadinya perubahan kanker. 4. Kerusakan gigi dan gusi. Makan makanan yang masih panas juga dapat menyebabkan kerusakan pada gigi dan gusi. Suhu tinggi makanan dapat merusak enamel gigi, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan gigi, sensitivitas, dan bahkan infeksi pada gusi. Kebiasaan lainnya adalah meniup makanan dan minuman. Larangan meniup makanan dan minuman dalam Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari bernafas di dalam wadah air, bejana, atau meniupnya. Hari, Tirmidzi nomor 1888, Abu Daud nomor 3728, dan Ibnu Majah nomor 3429. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Meniup dua wadah makanan atau minuman dianggap makruh karena seringkali zat tertentu, seperti racun atau karbon dioksida, dari mulut dapat kembali ke dalam wadah tersebut. Demikian juga, disarankan untuk tidak mengonsumsinya dalam keadaan panas, karena dalam hadis dijelaskan bahwa tidak ada berkah di dalamnya kecuali jika ada kebutuhan untuk mengonsumsinya dalam keadaan panas. Dalam hal tersebut, konsumsinya dianggap mubah. Mengutip buku Islam Itu Ilmiah karya Abdul Syukur Al-Azizi, meniup makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan. Hal ini sudah dibuktikan secara medis. Karena udara yang keluar dari tiupan napas manusia adalah zat karbon dioksida. Udara ini adalah udara rusak yang sangat berbahaya jika dihembuskan ke dalam makanan atau minuman yang panas. Larangan ini didasari oleh pengetahuan kesehatan modern. Terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan. Pertama, saat air dalam gelas bertemu dengan karbon dioksida atau CO2 yang keluar melalui mulut, dapat menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Senyawa ini tidak menguntungkan bagi tubuh kita karena jika masuk ke dalam perut, dapat menimbulkan risiko penyakit. Salah satunya adalah gangguan jantung. Penyakit ini ditandai dengan napas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah yang menurun. Maka dari itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk minum air dengan cara seteguk demi seteguk. Karena jika langsung minum, kemungkinan kita bernapas di dalam satu gelas itu besar. Sehingga menyebabkan reaksi kimia seperti yang telah disebutkan di atas. Meniup makanan dan minuman berhubungan dengan bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini dapat menyebabkan peradangan kronis pada lapisan lambung. Bakteri Helicobacter pylori merupakan penyebab paling umum dari tukak ulser di seluruh dunia. Infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, serta melalui kontak antar individu. Wallahu a'lam bishawab.